Assalamualaikum. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Dipimpin salah satu siswa, silakan ketuanya. Dipimpin doa dulu. Duduk siap. Mari teman-teman belum akan dimulai. Kita PA sesuai agama masing-masing. PA mulai. PA selesai. Bisa mulai dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini pelajarannya matematika ya. Baiklah, dulu. Atadia Liwaza, Ananda Abba, Andi Adelia, Nafika, Bibi, Nur Anissa, Abdi Salashid, Christine, Lutfi, Muhammad Adiasa, Nabil Sandi, Najwa, Novelia Bertanya, Olivia, Raiha, Rika, Ridhoino, sakit ya. Belum sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan kembali beraktivitas dengan kalian ya. Ino Firmansa, Septi, Siva, Tiara, Manya. Jadi satu yang tidak berangkat hari ini ya. Kemudian gimana nih kabarnya di hari ini, di pagi hari ini? Sudah apa? Rasanya gimana tadi bangun tidur sampai dengan berapa tadi ada yang mantul, jengkel gitu lah? Ya. Semangat ya, karena ada ibu ya. Baiklah, sebelum dimulai, ibu minta lihat di bawah kanan kiri meja, di bawah meja ada sampah apa tidak? Tidak. Kalian sudah rapi atau belum? Sudah. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran ibu? Sudah. Kalau begitu, kita mulai. Silakan berdiri semua. Kita menyanyikan lagu Indonesia. Indonesia.
Ya, sudah siap. Coba Ibu mau cek konsentrasinya dengan tes breaking dulu. Dengarkan instruksi dari saya ketika Ibu menunjukkan angka berapa? Berarti kalian apa? Skala 2, skala 3. Sudah siap? Nah, konsentrasi ya. Dilihat tangan Ibu. Oke, sudah konsentrasi semua. Nggak ada yang salah. Sudah siap berarti. Baiklah, untuk kesepakatan kelas yang sudah kita bangun di awal dulu itu, Ibu mengingatkan kembali kesepakatan kelas pertama dan kehadiran. Sudah hadir semua ya, tidak ada yang telat. Cuma tadi Rino sakit. Kemudian kebersihan, alhamdulillah sudah dicek, sudah bersih. Kekeluargaan, ketertiban, keaktifan, dan kenyamanan ini kesepakatan kelas yang telah kita bangun di awal semester kemarin. Nah, yang masih ingat minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Tentang apa? Tentang TIK. Apa itu kepanjangan TIK? Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, apakah kalian sudah pernah mempelajari untuk sistem komputer? Sudah sedikit, alhamdulillah. Jadi kalian sudah agak mengerti, ada paham nanti yang akan kita pelajari ya. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi itu ya, berkaitan dengan aplikasinya. Sekarang nanti kita berkaitan dengan sistem komputernya. Nanti kita mempelajari tentang hardware-nya. Ya, bukan software-nya, kalau software-nya di pertemuan selanjutnya. Nah, di sini nanti apa sih kegunaan manfaat untuk pembelajaran hari ini? Nanti kalian ada kerjasama dalam kelompok, kemudian ada kemampuan literasi, kalian nanti baca dari teks, kemudian berkomunikasi dengan kelompoknya, kemudian melatih cara berpikir secara kritis. Jadi nanti kalian dibentuk kelompok, ada dua kegiatan. Yang pertama nanti pakai kartu bergambar, kalian nyari gambarnya, kemudian dicocokin antara nama dan fungsinya. Yang kedua kegiatannya membuat mind mapping dari si hardware tadi, perangkat keras. Nah, itu nanti ada dua jenis, yang manual dan pakai Canva. Ya, kalian sudah bawa HP kan tadi ya? Ya, bawa HP. Nah, di sini pada era digital saat ini banyak kegiatan kita yang tergantung pada peralatan komputer. Tahukah kalian bahwa komputer bisa membantu kegiatan kita karena adanya sistem komputer? Tahu. Terus contohnya seperti apa? Iya, safety. Di sekolahku juga ada soalnya sudah menggunakan komputer dan komputer. Oh iya, di sekolah kita nggak jauh-jauh. Bahkan di ruangan ini nih sudah ada loh sistem komputer. Ada laptopnya, ada proyektornya, ada speakernya. Nah, itu contoh dari sistem komputer. Kemudian bagaimana sistem komputer bekerja? Iya, apanya? Mereka saling terhubung. Iya, mereka. Dari kabel atau Oh iya, jadi mereka saling terhubung dengan kabel atau Bluetooth. Ini ada kabel nih dari komputer ini ke proyektor. Terus ada speaker itu terhubung dengan Bluetooth. Jadi seperti itu cara kerjanya ya. Nah, tujuan pembelajaran kita nanti harus kalian tahu
Melalui kegiatan pengamatan, jadi kalian nanti mengamati, peserta didik mampu menjelaskan bagian-bagian sebuah sistem komputer dengan benar. Dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan bagian sistem komputer yang bekerja. Bagaimana sistem komputer bekerja? Kemudian melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat mind mapping dengan aplikasi Canva atau di kertas HVS nanti yang sudah Ibu bagi nanti ya, untuk menggambarkan interaksi antar perangkat keras komputer. Jadi itu tadi tujuannya ada 3, yaitu menjelaskan bagian-bagian dari sistem komputer, kemudian menjelaskan bagaimana sistem komputer bekerja, dan membuat mind mapping. Nah, ini ada manfaatnya, kamu bisa merawat komputer, kamu lebih paham spesifik dari komputer yang kamu butuhkan, kemudian pemahaman tentang perangkat keras menjadi fondasi yang kuat. Jadi nanti ketika kamu pengen beli komputer, udah tahu speknya apa saja, seperti itu. Nah, untuk profil belajar Pancasila yang Ibu harapkan itu ada 3. Yang pertama bergotong royong. Dengan berdiskusi, Ibu harap kalian nanti bergotong royong. Kemudian mandiri, kalian nanti mencari referensi secara mandiri, secara berkelompok, dan kreatif dalam hal membuat mind mapping-nya. Itu yang Ibu harapkan ketika nanti. Kayaknya agak tegang ini. Pas breaking lagi lah. Nah, terus. Breaking sebelum kita masuk ke pelajaran intinya. Sekarang berarti konsentrasi lagi. Tepuk aja lagi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Cepat, tepuk 5 2 kali. Nah, Bapak 1 kali lagi. Tepuk 5 2 kali. Oke, sudah lemas-lemas, sudah tidak tegang lagi. Kita masuk ke pelajaran inti kita. Di situ ada perangkat keras atau hardware. Oke, lebih gimana kesepakatan kelas kita tadi? Kamu sakit? Sakit? Enggak. Ya. Semangat ya, masih semangat ya. Oke, kalau sakit boleh kok UKS nggak apa-apa. Baik, kita mau perangkat keras komputer. Apa itu perangkat keras? Ambil tangan, boleh. Ayo, ambil tangan. Ini. Nah, bagian musik yang berbeda dari dapat disebut sebagai perangkat keras. Komponen musik untuk mengoperasikan komputer dan eksekusi perangkat lunak adalah perangkat kerasnya. Iya, itu adalah perangkat kerasnya. Biar kalian lebih paham, coba diambil bukunya, disiapkan bukunya, buka halaman 72. Ya, di halaman 72 tentang perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware itu adalah bentuk fisiknya yang bisa dilihat, bisa disentuh. Di sini ada contohnya nih. Ada perangkat keras bisa disentuh, bisa dilihat. Ini juga contoh dari perangkat kerasnya nanti sistem komputer. Kemudian nanti itu hardware. Agar nanti kita mempelajari tentang adanya input, proses. Setelah proses yang lain output. Kemudian di output ini ada lagi nih namanya periferal. Apa itu periferal? Periferal itu perangkat pendukung lainnya. Contoh proyektor. Contohnya ada speaker. Terus ada lagi nih apa? Headphone, headset itu termasuk ke dalam periferalnya. Nah, di situ bisa kalian baca.
Supaya lebih jelas lagi, kita lihat video penjelasan tentang materi perangkat keras komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Uskuti. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang perangkat keras komputer dan memahami fungsi-fungsinya. Komputer adalah salah satu alat elektronik yang digunakan untuk mengetik, berhitung, menggambar, bermain games, belajar, dan masih banyak lagi. Komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah salah satu komponen komputer yang sifat alatnya itu bisa dilihat dan diraba secara langsung. Jadi bentuknya itu nyata. Bisa dilihat gitu ya teman-teman. Nah, komponen dari perangkat keras komputer itu terdiri dari CPU, input device atau peralatan masukan, storage device atau peralatan penyimpanan, dan output device, peralatan keluaran. Jadi ada 4 ya. Kita masuk ke CPU. CPU adalah kependekan dari Central Processing Unit. Nah, CPU ini itu adalah jantungnya komputer. Jadi inti dari komputer ini namanya CPU. Tanpa CPU komputer tidak bisa dijalankan, ya. Di dalam CPU ini ada sistem unit yang bekerja sama, ya, berkesinambungan untuk memproses atau mengolah data. Lanjut ke input device atau peralatan masukan. Ini adalah media yang digunakan untuk memasukkan data untuk diolah oleh CPU. Apa saja alat-alatnya? Yang pertama ada keyboard. Keyboard berfungsi sebagai alat untuk mengetik informasi ke dalam komputer. Kalian pasti sudah pernah lihat ya. Kemudian ada mouse. Mouse ini berfungsi untuk menggerakkan pointer atau kursor secara cepat. Karena cepat ini jadi disebut dengan mouse. Mouse kan bahasa Indonesianya adalah tikus. Tikus kan bergerak sangat cepat ya. Lalu ada webcam. Nah, webcam ini berfungsi untuk memotret atau mengambil video secara langsung. Kalau di komputer yang ada CPU-nya itu biasanya harus dipasang. Kalau ada di laptop itu sudah otomatis ada di layar laptop. Lalu ada scanner. Scanner ini berfungsi untuk memindai gambar atau teks ke dalam komputer. Kita masuk ke storage device. Storage device itu adalah media penyimpanan semi permanen, tidak permanen. Contoh alatnya ada hard disk yang berfungsi untuk menyimpan data dalam ukuran yang besar. Nah, hard disk ini itu ada di CPU, ada di dalam CPU. Lalu ada USB. Ini berfungsi untuk menyimpan data dalam ukuran yang lebih kecil. USB ini biasanya bisa dibawa kemana-mana dan terhubung ke komputer ini melalui port USB. Lalu ke output device. Output device adalah media yang digunakan untuk menampilkan hasil keluaran atau mengolah CPU. Jadi setelah data diolah oleh CPU, nah ini adalah media untuk mengeluarkan atau menampilkan hasilnya. Alatnya adalah alat yang digunakan untuk menampilkan gambar, teks, atau video. Lalu ada printer. Printer adalah alat untuk mencetak data dari komputer.
Lalu ada speaker. Speaker adalah alat untuk menghasilkan data berupa audio. Jadi suaranya bisa lebih besar ya. Lalu ada proyektor LCD. Ini digunakan untuk menampilkan layar dengan ukuran yang lebih besar. Jadi seperti menonton bioskop menggunakan proyektor LCD. Sebagai tambahan, Ustazah akan menyampaikan jenis-jenis komputer. Nah, jenis komputer ini ada dua. Yang pertama berdasarkan kemampuan mengolah datanya dan juga bentuknya. Yang pertama ada mainframe. Ini komputer yang ukurannya besar-besar dan kemampuan mengolah datanya ini juga besar. Kemudian yang kedua ada mini komputer. Versi lebih kecilnya dari mainframe. Lalu yang ketiga ada personal komputer. Ini komputer yang ditujukan atau digunakan untuk satu pemakai. Yang terdiri dari CPU, monitor, keyboard, mouse. Jadi hanya digunakan untuk satu pemakai. Lalu ada komputer portable. Ini seperti laptop, notebook, jadi komputer yang bisa dibawa-bawa kemana-mana. Lalu berdasarkan data yang diolah, tadi kan berdasarkan kemampuan mengolah data dan juga bentuknya. Sekarang berdasarkan data yang diolah. Yang pertama adalah komputer analog. Jadi cara memasukkannya ini menggunakan kode-kode kualitatif ya, karena tidak ada layarnya ya, bisa dilihat. Kemudian ada komputer digital. Ini bisa memasukkan menggunakan angka, tulisan, kualitatif karena sudah ada layar. Kemudian ada komputer hybrid. Ya, ini adalah campuran dari komputer analog dan komputer digital. Nah, itu dia pembelajaran kita kali ini mengenai perangkat keras komputer dan fungsi-fungsinya. Sudah jelas tadi? Jadi nanti yang akan kita bahas itu tentang input, proses, output, dan peripheralnya. Itu tentang perangkat keras. Kemudian sekarang kalian sudah duduk berdasarkan kelompok yang sudah kita bagi di minggu lalu? Kalau gitu silakan posisinya di berkelompok sesuai kelompoknya. Kemudian ini ada KPD. Ini Ibu bagi kartunya dulu ya. Ibu bagi kartunya dulu. Nanti kalian cari antara gambar, nama, dan fungsinya. Nah, tadi kartunya ini KPD perintahnya ya. Nanti perintahnya kalian mencocokkan. Yang pertama kalian lihat dulu gambarnya. Kemudian fungsinya sama apa ya? Namanya. Ibu bagi dulu KPD-nya. Lihat enak. Ya. Nanti kalau sudah ketemu antara gambar fungsi itu nanti dikali. Sudah ada kalinya kan? Ya. Sudah paham untuk perintahnya? Ya. Kalau sudah paham, kita pelemasan dulu. Tadi setelah nonton video agak tegak, sebelum kerja kelompok kita ice breaking lagi. Yuk, ice breakingnya. Berdiri dulu. Ya, kita letakkan dulu KPD-nya. Berdiri, kemudian sudah berpasangan, yang tiga boleh berpasangan tiga. Sediakan pulpen satu, berpasangan pulpennya satu.
ini satu, pulpennya satu. Ada pulpennya, ini atau cok. Nah, ini. Jadi sedikitnya begini. Kalau ibu bilang sikut, ini. Kalau ibu bilang sakit, pegang perut. Kalau ibu bilang sekat, begini. Sikut, sakit, sekat, sikat. Kalau ibu bilang sikat, duluan ngambil pulpennya. Ya, yang berpasangan. Atau pulpennya di tengah. Ambilnya satu aja, jangan rombongan ya. Sudah paham instruksinya? Oke, dengarkan. Kalian konsentrasi ke pulpen sambil mendengarkan. Ya, konsentrasi. Ibu mulai. Sikut, sakit, sekat, sikut, sakit, sikat. Lawan satu siapa yang dapat? Apa dia? Anggi. Kalau tiga? Sudah ya? Nah, kalau sudah silakan duduk kembali. Silakan dilanjutkan untuk LKPD tadi. Kemudian dia mau pakai buku teks boleh. Ada yang mau pakai buku bacaan tambahan? Ada. Kemudian yang mau ke depan boleh, mau lihat ini. Ini apa? Ini apa dicocokin gambarnya bukan dibuka. Satu orang tugasnya kali, jika sudah ketemu.
Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Baik, sudah semua untuk sudah dikali? Coba kelompok 1 bacakan satu saja. Kamu pilih acak dari tempat duduk dibacakan. Gambarnya apa, namanya, atau fungsinya dibacain. Pinter. Ada gambar tokoh sempurna dengan bentuknya di atas. Ya, betul? Ya, nomor 2, satu saja. Dibacakan dari tempat duduk. Ayo. Jadi. Monitor menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, nama, grafik. Yang mengolah hasil data yang dari komputer. Nomor 3. Memproses segala bentuk informasi yang dimiliki oleh komputer dan juga memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Ya, memproses. Nomor 4. Tiga, menghasilkan suara dari komputer seperti musik, catatan di film, dan lain suara. Ya, itu fungsi dari speaker. Berasa sudah pada bisa. Kemudian dari hasil satu tadi, nanti kalian bikin mind mapping. Ada 2 mind mapping, dari Canva dan dari gambar manual. Yang mau pakai Canva kelompok mana? Ya, kelompok 1 dan kelompok 3. Yang pakai manual kelompok 2 dan 4.
Baik, yang pakai kanvas silakan dikeluarkan HP-nya, kemudian dia HPD-nya. Untuk yang menggambar manual, silakan dikeluarkan alat-alatnya, kemudian digambar dari buka kanvasnya ya, yang pakai kanvas. Kemudian perintahnya yang manual terlebih dahulu. Kalian bikin gambar di tengah dulu namanya. Yang manual di tengah dulu. Sambil dibaca KPD-nya ya. Di tengah itu judulnya apa, kemudian dibagi ada berapa. Kita mencari input, proses, output, dan peripheral. Fungsinya ditulis. Ya, untuk yang manual. Yang pakai kanvas, silakan kalian buka kanvasnya, kemudian dibikin blank dokumen dulu, baru kalian kerjakan sesuai LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Kalau yang untuk pakai Canva, jika sudah selesai nanti dikirim lewat WA Ibu ya. Kalau enggak, link Canva-nya dikirim. Nanti Ibu tampilkan di depan. Ini silakan gambar dari mana? Yang di kreasi kalian ya.
Ada yang kesulitan? Mulai dari kartu yang tadi atau kalian cari-cari lagi di buku boleh. Kalau ada yang mau lihat ke depan ini ada CPU, ada monitornya, ada keyboardnya, ada mouse-nya, nih. Mulai di sini. Yang pakai kanva, pakai gambar boleh. Gambar prakteknya. Yang manual mau digambar lebih bagus, nanti diwarnai biar cantik. Yang manual gimana? Ada kesulitan? Ya. Sudah sampai tahap mewarnai?
kreatif. Sudah? Yang tanpa sudah? Nomor 1? Sudah di kiri? Sudah. Nomor 2 sudah? Sudah. Nomor 3? Sudah. Nomor 4 sudah? Nomor 3 sudah? Nah, berarti sudah semua. Kelompok 1 terlebih dahulu yang maju. Yang ini ya gambarnya ya? Ya. Sudah? Kelompok 1 dulu yang maju, silakan. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami lihat itu di monitor hasil dari kelompok 1. Perangkat keras komputer, input device. Fungsi input device untuk mengirimkan data atau instruksi ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Contoh input device: keyboard, mouse, mikrofon, kamera, joystick, dan scanner. 2. Proses device. Fungsi proses untuk menerima instruksi, memproses data, dan menghasilkan output dalam kerangka kerja komputer. Contoh proses device: RAM, mainboard, kartu FPA, kartu suara. 3.
Storage. Graphics. Fungsinya menyimpan data, perintah atau instruksi yang akan diproses oleh perangkat komputer. Contoh CD, graphics ROM, hard disk, flash disk, optical disk. Output graphics. Fungsi output graphics mengubah data yang telah diproses oleh komputer menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. Graphical lainnya, network, interface, card and mix, modem, boot, switch, boot, Ya, dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? ya dari kelompok 3 silakan yang mau aksi. Banyak. sudah jelas. Baik, tambah lain ada yang mau menanggapi? Ya, sudah sekarang tutup diskusinya. Demikian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat terus untuk teman-teman kita. Ya, kayaknya tegang lagi. Habis diskusi langsung suruh maju, Bu. Tegang. Baiklah, itu kita ice breaking lagi. Sekarang ice breakingnya duduk saja, kita gerak-gerak. Lagi, biar tambah lemes. Sekali lagi. Ya. Nah, sudah lemes ya, nggak tegang. Tadi habis diskusi langsung disuruh maju tegang. Yang dengerin tegang, yang diskusi ikut tegang, ibunya ikut tegang. Sudah rileks? Lanjut ke kelompok berikutnya. Sudah siap? Siap. Ayo kelompok 2 silakan langsung maju. Ya. Ya, ini perhatikan kelompok 2 itu presentasikan mereka memilih yang manual, menggambar manual. Ya, perkenalan dulu, kemudian ditunjukkan bentuknya, kreasinya. Silakan, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perangkat komputer, perangkat input DEVI merupakan perangkat dengan satu komponen yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan berita atau data pada komputer. Alat input contains keyboard, mouse, scanner, joystick, trackpad, portrait, reader, mikrofon, and 2. Perangkat processing device dianggap sebagai komponen utama dalam komputer. Alat prosesor yang manifold. 3. Perangkat output
output device, perangkat keras komponen yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengelolaan data dari komputer kepada pengguna. Alat output printer, tertib, proyek, speaker, monitor. Perangkat device, perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan, memindahkan atau mengekstra data dari Alat simpan bagi CD atau CD-ROM. Ambil sama. ada tanggapan dari kelompok 4 ya sama-sama. Kelompok 4 mana bagaimana tadi presentasinya? Yang lagi Abi ya mana? Sudah jelas? Sudah. Oh, kalian sudah training ya, masih pegang aja, nggak usah pegang-pegang. Sudah cukup, ada yang mau ditambahkan? Ya. Sudah silakan diakhiri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masuk teman-teman kita. Ya, lanjut kelompok ketiga. Kelompok 3 sudah dikirim tadi mind mappingnya. Yang ini bukan? Nah, ini hasil mapping dari kantor kelompok 3. Silakan. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang diskusi yang yaitu perangkat komputer. 1. Alat input. Fungsi input device untuk mengirimkan data atau instruksi ke dalam komputer atau perangkat elektronik lainnya. Contoh input device: keyboard, mouse, mikrofon, kamera, joystick, scanner. 2. Proses. Fungsi proses untuk menerima instruksi, memproses data, dan menghasilkan output dalam perangkat kerja komputer. Contoh graphic device, lamp, mainboard, kartu VGA, kartu suara. 3. Storage. Fungsi penyimpanan data, perintah, atau instruksi yang akan diproses oleh perangkat komputer. Contoh CD atau CD-ROM, hard disk, flash disk, optical disk. 4. Output. Fungsi output device mengubah data yang telah diproses oleh komputer menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh pengguna. 5. Potential, yaitu network, interface card atau NIC, modem, hub atau switch hub atau hub. Ya, ada yang mau menanggapi? Ya, yang sama-sama pakai kasta. Nomor 1, silakan. Baik, saya jelas sudah. Terus hasil kantornya gimana? Terus. Cukup belum? Sudah cukup. Dan kelompok lain silakan diakhiri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikanlah teman-teman kita. Apa yang lain? Silakan.
Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perangkat keras hardware. 1. Perangkat input device merupakan perangkat keras atau komponen yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan perintah atau kata pada komputer. Alat input: keyboard, mouse, scanner, joystick, trackball, barcode, reader, mikrofon, screen, kamera digital, kamera video. 2. Perangkat processing atau processing device dianggap sebagai komponen utama pada komputer. Alat proses: prosesor, RAM, mainboard, kartu VGA, kartu suara. 3. Perangkat output atau output device perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menanyakan hasil pengolahan data dari komputer kepada pengguna. Alat output: monitor, printer, proyektor LCD, speaker. Perangkat storage atau storage device perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan, memindahkan, atau mengekstrak data dan file. Alat simpan: hard disk, CD, DVD, ROM, USB, flash disk, disket, optical disk. Peripheral device adalah perangkat lain yang membantu komputer. Periferasi: kartu jaringan, HDD, modem. Ya? Saya mau memberikan apa? Ya. Wah. Kemudian untuk tampilannya coba lihat hasilnya yang digambar. Gimana? Ya, bagus. Jadi Bu, dirasa? Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tunggu kelompok. Baik, itu tadi hasil diskusi, hasil presentasi dari kalian untuk kelompok Kanva. Alhamdulillah sudah kreatif, begitu pula untuk yang kelompok manual juga sudah cukup bagus. Baik, kembali membagikan post-test untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang pelajaran kita di hari ini. Nanti sembari LKPD-nya yang tadi presentasinya dikumpulkan ya untuk yang manual. Silakan. Ibu, Ya, iya.
Badannya dituntun. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Ya, kelompok 4. Jadi tadi sudah kalian lakukan sukses kelas kelas. Ya, sudah banyak yang paham ya, alhamdulillah. Jadi mari kita simpulkan untuk pembelajaran di hari ini. Pemahaman tentang perangkat keras komputer sangat penting bagi siapa saja yang menggunakan komputer. Dengan memahami komponen dan fungsinya, kita dapat menggunakan komputer secara lebih efektif dan efisien. Iya, nanti kalian mau ngetik, nanti nggak tahu mana keyboardnya, mana yang menampilkan tampilannya itu namanya apa. Makanya dasarnya saja kita harus tahu, harus paham terlebih dahulu. Kemudian silakan Ibu mau daftar latihan dari kalian, apa yang sudah kita pelajari hari ini, apa yang kalian dapat. Ya, silakan yang mau menyampaikan, mengutarakan ya yang sudah kalian pelajari hari ini apa. Ya, boleh. Jadi silakan berdiri. Boleh. Pemahaman tentang perangkat keras komputer sangat penting bagi siapa saja yang menggunakan komputer. Dengan memahami komponen dan fungsinya, kita dapat menggunakan komputer secara lebih efektif dan efisien. Berarti kita hari ini sudah mempelajari tentang komputer. Ya, komputer atau perangkat keras komputernya. Terus Ibu mau tanya nih, gimana perasaannya setelah kita mempelajari perangkat keras komputer dari si sistem komputer ini? Nomor 1 dulu deh. Terus lebih tahu banyak tentang komputer. Nomor 2, gimana perasaannya? Senang. Kenapa kok senang? Ya, karena sudah mempelajari, sudah bisa lebih tahu tentang komputer. Itu tadi ya. Baiklah, untuk minggu depan, pertemuan selanjutnya kita mempelajari tentang perangkat lunaknya. Sekarang perangkat keras, minggu depan tentang perangkat lunak, tentang aplikasinya, tentang sistemnya ya. Jadi nanti ada aplikasinya yang akan kita bahas apa saja. Terus kemudian tentang komputernya itu, tentang sistem yang ada di dalamnya. Sekarang perangkat-perangkatnya, nanti tentang perangkat lunaknya. Kemudian tugasnya jangan lupa nanti dikerjakan uji kompetensi di bab perangkat lunak ya, di halaman 90 ya. Ditandai di situ. Sudah ditandai? Untuk minggu depan sudah tahu ya tugasnya apa? Ya sudah, tutup dulu bukunya, coba tutup dulu bukunya. Ya ditutup, boleh ditutup dulu. Coba Ibu pengen kalian duduk senyaman mungkin, madep sana boleh, nggak usah madep ke Ibu, madep ke temannya boleh. Duduk senyaman mungkin. Kemudian letakkan tangannya di atas meja atau di atas paha kalian. Duduk senyaman mungkin. Kemudian tegakkan punggung kalian. Duduknya tegak, nggak ada yang
Nggak ada yang tiduran. Pejamkan mata kalian atau kalian lihat satu benda. Kalian fokus satu benda atau kalian pejamkan mata kalian. Kemudian ambil napas perlahan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tarik. Buang. Lakukan kembali. Tarik. Buang. Sekali lagi. Tarik. Masukkan. Buang. Dalam hitungan ketiga, kalian buka mata kalian, kalian kembalikan konsentrasi kalian, kalian berterima kasih untuk hari ini. Dalam hitungan ketiga dibuka matanya, 1, 2, 3. Sudah rileks? Kalau sudah rileks, sekarang kita nyanyi-nyanyi dulu lah. Ya. Bentar, sudah siapkah? Mau madep ke sana, mau madep ke sini? Ya udah, madep ke sini. Kembali madep ke depan. Kita nyanyi lagu daerah yang berjudul Sang Bumi Mulai Bergerak. Kali lagi ya, biar lebih hafal. Ya, sekali lagi.
Baik, untuk yang terakhir, itu mau kalian menggambarkan perasaan kalian di sini. Nah, belum dikasih minum, nanti digambarkan limon-limonnya saja. Ya, gimana perasaan kalian? Ya sudah, boleh dikumpulkan. Dikumpulkan tangan dulu. Boleh. Kita aja. Nanti ibu. Wah, saya lihat banyak yang senang, happy. Kemudian ada yang marah. Nah, ini ada yang marah mungkin kesal. Karena apa? Tadi, ya, alhamdulillah banyak yang senang ya dengan ini untuk pelajaran ibu. Ya, 90% bahagia. Alhamdulillah kalian bahagia, ibu bahagia, berarti pelajaran kita hari ini cukup membahagiakan ya. Kelas dulu. Ya. Baik, alhamdulillah kita boleh upload untuk kita hari ini. Boleh, silakan. Rasa untuk pembelajaran hari ini cukup. Kita kemas dulu, kita berdoa. Sebelum pulang, mudah-mudahan kita bisa makan atau orang di rumah. Kemudian pesan ibu hati-hati dalam berkendara, gunakan helm ketika berkendara. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Belum siap. Mari teman-teman sebelum pulang, mari kita berdoa sesuai kalimat tadi. Ramai. Doa selesai. Memberi salam kepada ibu guru. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2.